today? Semoga kabar anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu baik saja. Kembali lagi bersama saya Riven di pembelajaran kali ini. Kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan. Kita akan belajar di subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Kita akan masuk di pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Keep your hand, close your eyes, bow down your head. Dear Father in heaven, thank you for today, for your protection and love. Help us to learn, pray, and serve together. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and learn today. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke anak-anak, mari simak video pembelajaran berikut ini. Kebersamaan di rumah. Berkumpul bersama keluarga sungguh menyenangkan. Misalnya, ketika makan malam bersama atau ketika nonton TV bersama, kita dapat berbagi cerita bersama keluarga. Kita juga dapat bercanda bersama. Nah, anak-anak, saya mau tanya nih, kapan biasanya anak-anak berkumpul bersama keluarga? Kemudian, kegiatan apa yang biasa anak-anak lakukan bersama keluarga? Anak-anak, perhatikan gambar keluarga Nina berikut. Nina sedang berkumpul bersama keluarga. Ayah, ibu, Nina dan Adi sedang membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah, Adi membaca buku cerita bergambar, sedangkan Nina membaca buku dongeng. Anak-anak, apakah anak-anak tahu tentang dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng hewan disebut fabel. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, anak-anak, saya jelaskan sekali lagi. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Nah, cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Anak-anak, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang atau hasil imajinasi dari pengarang. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ketika membaca bersama, ibu menghidangkan buah apel. Tersisa 1 apel untuk Nina dan Adi. Bagaimana cara membagi apel agar tiap orang mendapat bagian yang sama? Perhatikan gambar berikut. Sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Ayo anak-anak, mari kita mengenal pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar buah apel. Apel utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 yang dibaca setengah atau 1/2. Anak-anak, perhatikan pecahan setengah. Angka 1 disebut sebagai pembilang. Nah, angka 2 disebut sebagai penyebut. Benda lain yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar adalah sebuah kue tar. Jika ibu di rumah memiliki 1 buah kue tar, kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar dan diberikan kepada 2 orang anak, maka tiap anak yang mendapatkan sebagian dari potongan kue itu dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Anak-anak paham ya tentang pecahan setengah atau 1/2. Oke, mantap anak-anak. Anak-anak, dalam kegiatan sehari-hari pasti kita mendengarkan bunyi. Nah, ada bunyi yang kuat dan juga bunyi yang lemah. Mari kita membedakan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Contoh bunyi yang kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Untuk bunyi lemah, contohnya saat kita berjalan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Bunyi yang kuat, contohnya teriakan, bunyi kentungan, bunyi peluit,
bunyi lonceng, dan juga bunyi trompet. Kemudian bunyi lemah, contohnya petik jari, bersiul, berdesis, berbisik, dan juga langkah kaki. Oke anak-anak, kita bisa juga merangkai irama dengan bunyi lemah dan bunyi kuat. Misalnya tepukan tangan dan juga petikan jari. Antara tepukan tangan dan petikan jari ini dapat dirangkaikan menjadi pola irama. Anak-anak, Nina mempunyai banyak buku dongeng. Nina suka membaca buku dongeng bersama teman-teman. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Teman-teman Nina ada yang berkacamata. Ada juga teman-teman yang tidak berkacamata. Nina berteman dengan semuanya, meskipun terdapat perbedaan. Anak-anak hebat, mari kita mengenal ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri khas tubuhnya atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya, ada yang rajin, ada yang jujur, dan juga ada yang rendah hati. Nah, ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya, untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Nah, anak-anak hebat, sudah mengerti materinya? Oke, mantap. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Keep your hand, close your eyes, bow down your head. Dear Father in heaven, thank you for our class. We are so grateful for all the things we have learned today. Be with us now as we join home. Please keep us safe and watch over all families and friends. In the name of Jesus, we pray and pray. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.